Makasih Pak Presiden. Saya akan update sedikit tentang ekonomi dan kondisi APBN kita Pak. Kalau bisa langsung halaman 6. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sisi supply, ekonomi kita dalam keadaan yang amat baik. Kalau kita lihat dari Purchasing Manager Index yang merah ini, di bulan Februari itu levelnya 53,8, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Jadi betul-betul ada perbaikan yang kuat di sektor manufaktur, artinya sisi supply tumbuh dengan kuat. Jadi ini bukan data dari BPS, tapi data dari pihak lain yang mengkonfirmasi bahwa ekonomi kita memang sedang tumbuh. Bisa lihat ke halaman 8, itu data inflasi di bulan Februari kelihatannya tinggi, 4,64. Kalau headline aja Pak, ini penting karena kalau policy maker akan mikir bahwa ekonominya kepanasan, dia akan cenderung ngerem ekonominya. Tapi ini datanya data yang nggak akurat kalau kita pakai itu aja. Kalau kita hilangkan data-data subsidi listrik bulan Januari Februari tahun lalu, sebetulnya inflasi kita hanya sekitar 2,59% Pak. Jadi kita masih aman untuk tumbuh lebih cepat lagi, ekonominya nggak kepanasan. Jadi yang lain-lain nggak usah memperlambat pertumbuhan ekonomi. Halaman 9, untuk melihat ekonomi dan optimisme masyarakat, kita lihat terus meningkat. Sengaja saya taruh di sini karena di luar banyak yang bilang kita sudah resesi Pak. Ekonom-ekonom yang agak aneh itu bilang kita sudah resesi, tinggal hancurnya. Padahal kalau kita dari tadi PMI naik ke level yang tinggi. Terus kita lihat MSI, Mandiri Index, itu sekarang di 360,7, yang kiri atas tuh yang biru tebal. Dan kita lihat trennya naik ke atas. Itu yang penting, kita sedang memang mengalami akselerasi. Sebelah kanan kalau kita lihat juga industri otomotif, penjualan mobil tumbuh 12,2% di bulan Februari Pak. Ini bukan main-main, kalau lihat tahun lalu kan negatif Pak. Sekarang udah mulai positif dan sekarang makin kencang. Jadi kita jauh dari apa yang disebut ekonominya morat-marit, kata ekonom-ekonom di luar itu Pak. Di TikTok banyak yang ngomong gitu. Di penjualan retail juga kita lihat yang biru Pak, biru kiri bawah. Penjualan retail naik ke level 6,9 yang oranye Pak. Itu 6,9. Itu kita lihat dibanding tahun lalu di atas banget Pak. Jadi kita keadaan bagus sekali sekarang Pak. Jadi kebijakan Bapak betul-betul bisa membangkitkan ekonomi. Terus kita lihat yang birunya itu adalah keyakinan konsumen. Itu juga 125,2. Itu di level yang amat tinggi sekali Pak. Artinya daya beli masyarakat betul-betul membaik. Banyak orang bilang katanya daya beli masyarakat terpukul. Ya kalau yang lagi susah ya susah tetap. Tapi kan kita lihat keadaan umum. Keadaan umum ditangkap dari survei kepercayaan konsumen. Jadi emang daya beli masyarakat membaik. Dan yang sebelah kanan saya ulang lagi, Purchasing Manager Index itu sekarang 53,8, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir Pak. Jadi supply, demand semuanya dalam keadaan sehat sampai dengan Februari. Saya yakin kedepannya akan membaik terus. Next, kalau kita lihat dinamika global memang gonjang-ganjingan mengganggu semuanya. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau lihat betul Pak, itu sejak perang rupiah itu hanya terdepresiasi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus daya tahan kita. Yang real, yang pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini. Tapi yang punya duit, yang nggak punya duit kali Pak, jelek-jelekin Pak. Yang nggak punya duit. Nggak ada Pak. Terus kalau kita lihat yang CDS, IDR 5 year juga 5 tahun masih relatif stabil Pak. Gambar yang kanan atas Pak itu adalah spread dari SBN terhadap Treasury di Januari 25 240 basis point, sekarang 243 basis point, naiknya hanya terbatas 3 basis point. Artinya asing masih percaya ke kita, yang domestik aja nggak percaya Pak. Terus kalau kita lihat, ya bukan domestik aja, pengamat domestik yang nggak percaya. Halo semuanya guys, kembali ke channel saya Poin Emas
Kembali kita mereview setiap komentar-komentar netizen. Beras dan minyak telur, daging dan teman-temannya harga biasa-biasa saja. Barangnya juga alhamdulillah. Inilah alasan kita tetap tertinggal karena memang kita merasa kita di posisi yang serba baik. Padahal kenyataannya Tuhan memberkati Indonesia. Semangat persatuan Indonesia. Hayo kita saling menguatkan. Tuhan memberkati. Pak Purbaya, dari Tuhan kuatkan Pak Presiden dan rakyat Indonesia. Pak Menkyu kita is the best. Lebaran kita masih bisa merayakan dengan sukacita karena harga kebutuhan Lebaran tersedia dan harga masih terjangkau. Alhamdulillah. Memang kelihatannya ada orkestrasi lawan-lawan politik pemerintah membuat narasi yang kuat. Pertanyaan publik, bagus Menteri Keuangan tampil untuk buat penjelasan. Sehat selalu ya para koruptor. Tunggu saatnya kalian akan dipancung satu persatu. Lebaran ini alhamdulillah lebih baik ekonomi saya dan saudara dan teman-teman saya. Pengen punya uang harus mau perih bersakit-sakit dahulu, maka akan bahagia. Salam super motivator. Yang krisis tidak punya uang, betul apa yang dikatakan Purbaya. Kalau yang kaya ya tidak krisis ya tetap baik karena banyak uang bagi pejabat-pejabat, jelas tidak krisis. Jangan ketawa Pak, ada yang jantungan. Mantap Pak Purbaya. Harga Menko normal gak naik, baru kali ini dirasakan bisa menjelang Lebaran naik semua harga sawit. Karet normal bahkan naik signifikan. Karet nyentuh di 17.000, sawit 3.300. Ini sesuatu hal yang jarang terjadi baru di zaman Prabowo Subianto. Alhamdulillah. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehat selalu Pak Menkeu. Mantap Pak Menteri Purbaya. Benahi keuangan negara untuk kepentingan bangsa, rakyat dan negara lebih sejahtera, maju lebih ke depan. Alhamdulillah kita punya Menkeu yang cerdas, jujur dan humble serta soleh dan meyakinkan. Mantap lanjutan Pak. Semoga Tuhan melindungi kita semua bangsa Indonesia tercinta ini. Semoga pertumbuhan ekonomi Indonesia benar-benar di angka 8% dan dinikmati seluruh rakyat Indonesia merata. Sehat selalu Bapak-bapak yang berjuang demi rakyat, yang cuma memikirin kelompok sendiri. Semoga segera sadar. Ahli banget Pak Purbaya, ilmu statistik ekonomi dan monitor fiskal. Alhamdulillah sembako mendekati Lebaran naik sedikit aja, anak-anak masih bisa makan. Alhamdulillah. Mantap Pak Purbaya, sangat menguasai materi berdasar data yang sangat berkualitas. Bravo Pak Prabowo. Sehat selalu Pak Purbaya. Jagalah NKRI lebih maju, aman, sejahtera. Good job Pak Purbaya. Semoga situasi ekonomi tetap stabil meskipun konflik Timur Tengah. Kami selalu berdoa Allah selalu melindungi bangsa Indonesia. Tapi emang ada perbaikan. Contohnya tahun lalu yang pernah saya, teman dan tetangga alami beli gas subsidi buat masa saja, untuk gasnya langka. Alhamdulillah sekarang nggak tenang mikir masa. Kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan kepada para Purbaya dalam menjalankan tugas GBU. Emang Indonesia subur, makmur, ekonominya sudah diprediksi. Amin. Berkah semuanya bersedia, harga normal. Betul sekali. Coba riset kerahkan intelijen. Siapapun warga negara yang komen Indonesia buruk, ekonomi buruk, pasti malas kerja, balas usaha biasanya nyocot di media, jelek-jelekin pemerintah dan presidennya, ngurus keluarga sendiri saja bobrok, sok jadi pengamat. Harusnya wapres kali dikasih
kesempatan menanggapi laporan Menteri Kasihan Celungkuk saja. Inilah pemerintahan yang transparan. Semoga negara Indonesia lebih maju lagi dan korupsi hilang dari Indonesia. Terus berjuang, semoga Indonesia makin baik. Rakyat sudah mengerti, rakyat itu hanya melihat apa yang dikatakan Menteri Keuangan. Tidak susah, percaya hoaxnya. Sehat selalu Pak Purbaya, bekerja untuk rakyat. Yang bilang ekonomi bahwa sedang tidak baik-baik saja, berarti dia sedang tidur dengan mimpi-mimpi indahnya. Tugas pemerintah itu memastikan setiap orang punya duit. Bravo Pak Purbaya, sangat optimistis. Insya Allah pertumbuhan ekonomi Indonesia realnya membaik. Semoga sehat walafiat dan panjang umur. Alhamdulillah ya Allah. Semoga Indonesia selalu baik-baik saja. Iya ya Allah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan merasa melupakan rakyat. Tuhan tolong pulihkan bangsa Indonesia. Berkati para pemimpin yang kerja keras dengan jujur dan amanah untuk perbaikan nasib bangsa. Biarlah Engkau berperkara dengan orang-orang jahat yang memang halang-halangi dan berniat merusak ekonomi dan kebutuhan bangsa. Semoga NKRI aman dan maju. Amin. Sehat terus Pak Menkeu. Kasihan Pak Purbaya, masih ada aja yang ingin ekonomi Indonesia roboh atau krisis. Alhamdulillah sehat selalu Pak Purbaya. Minggir loh miskin. Mantap Menteri Keuangan. Memang bagi kalian yang punya duit, bagi pejabat PNS, orang-orang yang di atas, memang kagak kekurangan. Coba lihat dong ke bawah agak-agak diurusin impian manusia. Indonesia menjadi sejahtera. Rakyat sudah pintar semua. APBN defisit Covida. Kami salut dengan laporan Menkeu yang begitu sistematik dan lembut. Politik envoys the irregular and sincere and honest. Masya Allah, lihat muka-muka pejabat kita begitu santai dan tenang. Intinya adalah Presiden Prabowo sosokkan tahan kritik sehingga menghasilkan anggota kabinet, dan menteri lebih suka memuji daripada mengkritik. Kalau mau tetap di kabinet walau kadang-kadang bertentangan dengan rakyat, anggota kabinet